Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat ahibbati fillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dalam kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu 3 pilar utama dalam agama yang penjelasannya kita ambil dari tulisan Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke Al-Athlu Tsani, dasar yang kedua atau pondasi yang kedua, pilar yang kedua dari 3 pilar yang penting atau yang wajib untuk kita pahami. Setelah sebelumnya kita belajar pilar yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke pilar yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Baik, kita baca di sini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan ma'rifatu dinil islami bil adillah wa huwa, mengenal agama Islam dan tingkatannya, atau mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya, yaitu yang dimaksud dengan Islam wal islamu wa huwal istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yang dimaksud yaitu Islam yang kita berserah diri atau tunduk kepada Allah dengan cara kita mentauhidkannya, kemudian kita patuh kepadanya dengan penuh ketaatan, itu menjalankan segala perintah-perintahnya, dan kita berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan serta para pelaku syirik. Ini yang dimaksud dengan Islam. Kemudian wa huwa salasu maratib, dan Islam ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Kemudian wal iman. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Wal ihsan. Dan tingkatan yang ketiga adalah tingkatan ihsan, seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril. Ya. Jadi ketika Jibril datang untuk bertanya kepada Nabi Muhammad, itu beliau bertanya tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Dan beliau memulai pertanyaannya dari tingkatan yang paling bawah,
yaitu ma huwal Islam, akhbirni anil Islam, apa itu Islam. Kemudian baru berikutnya tentang iman, baru setelah itu tentang ihsan. Ini tingkatan-tingkatan dalam agama. Wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan ini memiliki rukun. Taib. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sekarang kita baca. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada catatan kaki yang pertama, atau memberikan syarah pada bagian yang pertama, yaitu al-aslu tsani. Apa maksudnya al-aslu tsani? Ai minal usuli tsalatsa. Aslu tsani, dasar yang kedua atau landasan yang kedua itu dari 3 landasan yang sudah disebutkan di awal. Jadi ini landasan keduanya, yaitu seorang mengenal tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya. Apa maksudnya? Ayya'rifa dinal islami bi adillatihi minal kitabi was sunnah, yaitu seorang mengenal tentang agama Islam yang dalam konteks ini mengenal ibadah-ibadah dan jenis-jenis ketaatan yang ada di dalam agama Islam beserta dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketaatan tersebut, baik itu diambil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahihah, ya, atau minimal yaitu yang hasan, bukan yang doif. Karena ya seorang tidak boleh mengamalkan hadis yang doif. Mengamalkan hadis yang doif dalam agama maka kita berdosa. Minimal tingkatannya hasan. Hasan dan di atasnya ada sahih. Jadi dalil-dalil dalam agama itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ingat dalil ya. Ya bukan kita katakan penetapan hukum. Kalau kita menetapkan hukum, maka sumber hukum itu diantaranya juga ada ijma, dan ijma itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, terikat dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi tidak boleh ijma'nya para ulama, konsensusnya para ulama itu keluar dari Al-Quran dan Sunnah, keluar dari Al-Quran dan hadis itu tidak boleh. Tapi mereka menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai rujukan utama untuk mereka mengambil satu hukum yang disebut dengan istilahnya istimbatul ahkam, menarik hukum dari hukum-hukum yang sudah ada. Yaitu kerjaannya mereka para ulama. Adapun kalau kita para ngelama ya tidak bisa. Kita ini ngelama masalahnya. Ya. Jadi kita cukup mengikuti apa yang mereka ya keluarkan. Namanya kita disebut dengan muttabi istilahnya. Kita muqtadi wal muttabi. Kita mengikuti apa yang dikeluarkan oleh para ulama. Ya. Atau dalam tingkatan ini bisa dikatakan dengan istilah muqallid. Kita mengikuti mereka. Tapi dengan catatan jangan sampai kita itu taklid secara membabi buta, ini tidak boleh. Tapi taklid berdasarkan dalil itu yang diperbolehkan. Bisa dipahami para jamaah sekalian ya? Baik. Itu yang dimaksud dengan Islam atau dimaksud dengan aslus tsani, yaitu mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, catatan kaki yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan dinul Islam? Ya. Wa in syi'ta faqulil Islam, atau yang kita katakan dengan Islam. Islam yaitu yang disebutkan di dalam kitab bahwasanya kita berserah diri kepada Allah dengan kita mentauhidkannya, dengan kita berpegang teguh dengan segala ketaatan yang diperintahkan kepada kita, dan kita berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, ya, kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, dan juga kita berlepas diri dari segala macam bentuk pelaku syirik.
Ya. Jadi kita berlepas diri dari pelaku kesyirikan juga. Jadi bukan hanya perbuatannya, tapi orang yang melakukannya kita harus menjauhinya. Tapi ingat, perlu dipahami, sebelum kita menjauhi dia, ada kewajiban kita untuk kita iqamatul hujjah istilahnya. Untuk kita menasehati, menyampaikan kalau perbuatan yang dilakukan itu adalah salah dan hendaklah dia bertobat kepada Allah. Kalau dia tidak mau, ketika kita menasehati dia tidak mau kembali menuju ketaatan, menuju keikhlasan ibadah kepada Allah, maka sudah lepas tanggung jawab kita. Tinggal kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala menyebutkan wa ma alaina illal balag, dan tigalah tugas kalian wahai para rasul kecuali hanya menyampaikan. Sampaikan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh maksa orang itu. Anda hanya bisa memberikan petunjuk kepada dia berupa jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Adapun dia mau berjalan di atas jalan yang lurus tersebut, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sampaikan. Apa yang benar kita sampaikan. Kalau dia berbuat salah kita nasihati. Urusan terima atau tidak itu diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di situ yaitu lillahi bitauhid, kepada Allah dengan cara tauhid. Apa maksudnya? Pada nomor 3, antum lihat bukunya halaman 121 yang bagian 3. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan yang dimaksud dengan lillahi bitauhid ay bi an yastaslimal abdu li rabbih istislaman syar'iyan, yaitu seorang tunduk kepada Allah secara pengertian syariat. Apa itu pengertian syariat? Apa sih yang dimaksud dengan tauhid dalam pengertian syariat? Wa dzalika bi tauhidillahi wa ifradihi bil ibadah, yaitu dengan cara kita mentauhidkan Allah dan kita mengesakannya dalam segala jenis ibadah yang kita lakukan. Dan jenis ibadah kita sudah sebutkan. Jenis ibadah itu banyak. Ada doa, ya, ada bernazar, ada menyembelih, ada bertawakal, dan yang lainnya jenis-jenis ibadah. Bahkan kalau pengertian dari para ulama, jenis ibadah itu cakupannya luas. Segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah berupa ucapan dan perbuatan, maka itu masuk ke dalam kategori ibadah. Seorang berbicara jujur itu dicintai sama Allah, maka itu termasuk ibadah. Antum berbicara jujur itu merupakan bagian dari syariat. Bahkan Nabi mengatakan alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berkata jujur, karena jujur itu merupakan bagian dari agama dan dia akan menghantarkan kepada kebaikan, dan setiap kebaikan akan menghantarkan kita kepada surga. Jadi kejujuran dicintai sama Allah dan itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya berdusta itu merupakan maksiat sama Allah, maka jauhkan diri kita dari yang namanya dusta. Intinya segala apa yang dicintai sama Allah Ta'ala, ya, baik itu berupa ucapan, perbuatan yang tampak maupun tidak tampak, itu merupakan kategori jenis ibadah. Dan itu bisa antum timbang nanti dengan pengertian yang telah disebutkan oleh para ulama. Jadi kita mentauhidkan Allah dan kita mengesakannya dalam segala jenis ibadah yang kita lakukan. Wa hadzal Islam huwa alladhi yuhmadu alaihi al-abdu wa yusabu alaihi. Inilah agama Islam yang mana Allah akan memuji hambanya dan akan memberikan pahala kepadanya apabila dia benar-benar melakukan ibadah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Itu dengan tauhid, ya. Dan kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Saya sering sebutkan, tauhid itu gampangannya antum ibadah tujuannya untuk dipuji sama Allah, itu aja. Adapun dipuji sama manusia tidak usah. Antum dipuji sama manusia itu rugi, ya. Karena tatkala manusia memuji antum, kemudian antum melakukan kesalahan, yang diingat nanti kesalahan antum bukan kebaikan yang antum lakukan. Rugi.
Ya. Buang-buang tenaga hanya sekedar mengejar pujian manusia itu, tidak ada manfaatnya. Ingat selalu nasihat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, Anda bekerja, Anda beramal untuk mencari ridho manusia, itu adalah satu tujuan yang tidak akan pernah digapai selama-lamanya. Tidak akan pernah digapai. Keridhaan manusia itu tidak akan bisa kita raih para jamaah. Tapi keridhaan Allah bisa kita gapai dengan cara kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Gampang sebenarnya. Ya. Berbeda dengan ridhonya manusia. Jadi rugi orang-orang yang dia berusaha untuk mencari ridhonya manusia. Ustaz, apakah termasuk rugi kita mencari keridhaan orang tua? Tidak, karena keridhaan orang tua itu bagian daripada kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hal ini Anda beramal, melakukan kebaikan, ketaatan, tapi ingin dipuji manusia, itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Ya. Itu maksudnya. Tapi mencari ridho manusia bagian dari ketaatan. Bahkan itu hukumnya wajib. Ya, bahkan Allah mengikat antara ridho Allah dengan ridho manusia, dengan ridhonya orang tua itu merupakan satu kesatuan. Ya, Allah akan marah ketika orang tua marah. Allah akan sayang kepada kita ketika orang tua sayang kepada kita. Ya. Maka ini adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Amal istislam al-qadari, adapun tunduk dalam pengertian pasrah terhadap takdir, fala sawaba fihi, maka tidak ada atau tidaklah mengandung nilai pahala. Kenapa demikian? Li'annahu la hilata lil insani fihi, karena tidaklah hamba tak ada jalan lain kecuali berserah diri kepada keadaan. Kayak contoh corona, itu takdir jemaah. Makanya sikap seorang mukmin yang pertama kali yang harus dia kedepankan ketika dia tertimpa musibah, tidak hanya COVID-19, tidak hanya corona ataupun SARS ataupun flu burung yang lainnya, melainkan yang pertama kali yang harus ditanamkan dalam dirinya, semua itu takdir Allah. Selesai sudah. Apa yang menimpa kita itu semua takdir Allah. Ya. Jangankan itu corona, itu flu burung, apa segala macam. Kata para sahabat, Anda meletakkan tangan Anda di pipi Anda, lalu Anda bersandar di atas pipi Anda, itu takdir Allah. Kayak itu tuh. Takdir, ya. Semua takdir Allah. Ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini sesuai dengan kadarnya, ada takdirnya masing-masing. Dan apa yang terjadi sekarang ini, itu sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum langit ini dan bumi ini diciptakan. Bukan penyakit ini diciptakan, tapi langit dan bumi ini diciptakannya 50.000 tahun. Jadi apa yang akan terjadi sekarang, yang sudah terjadi sekarang dan yang akan datang, ya, atau percaya atau tidak, penyakit yang demikian akan ada lagi muncul di kemudian hari. Dan itu sudah Allah catat. Maka sikap yang pertama kali yang harus dikedepankan adalah kita itu berserah diri kepada takdir Allah. Sudah, qadarullah sudah. Mau gimana lagi? Ya. Ustaz, bukankah itu ada sebabnya? Ya, itu sikap yang pertama, takdir. Ya, kemudian yang kedua sikapnya, ini dia yang paling penting. Semua takdir itu punya sebab. Tidaklah penyakit itu turun, musibah turun pasti karena sebab. Di antara sebab musibah turun itu karena dosa. Karena dosa. Makanya Allah katakan wa tilka hududullah. Inilah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Orang yang keluar dari batasan Allah berarti dia sedang menzalimi dirinya. Kenapa? Karena tatkala Anda keluar dari batasan koridor Allah, berarti Anda telah melanggar perintah Allah. Dan orang yang melanggar peraturan jamaah, kita tidak usah jauh-jauh berpikir ya. Hukum Allah Ta'ala, kita melanggar aturan Allah, kita akan dapat hukuman. Dalam hukuman manusia, Anda langgar lampu merah pasti kena tilang. Betul tidak? Kalau ada polisinya, Ustaz. Kalau nggak ada ya bebas.
Kan seperti itu. Setiap peraturan yang dilanggar pasti ada punishment-nya, betul ya? Pasti ada punishment-nya, ada hukumannya. Begitu pula dalam hukuman Allah Ta'ala ketika Anda melanggar hukuman Allah, ketika Anda melanggar larangan Allah, yaitu berupa batasan-batasan Allah, berarti kita sudah siap untuk menerima sebuah punishment dari Allah Ta'ala. Ya diantaranya seperti yang kita rasakan sekarang ini, COVID-19. Loh, apa sih larangan yang dilanggar Ustadz dari mereka? Lah antum lihat apa yang mereka lakukan coba. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ya. Kan mereka memakan sesuatu yang tidak pantas, betul tidak? Padahal Allah memberikan koridor, wa kulu min thayyibat, makalah dari yang baik, baik jelas. Ketika Anda melanggar batasan itu, berarti Anda sudah siap untuk menerima punishment dari Allah Ta'ala. Anda seorang pegawai, diberikan SOP. Ketika Anda menandatangani kontrak, Anda harus ikat dengan kontrak tersebut, Anda ikut peraturan. Ketika Anda keluar dari peraturan tersebut tidak sesuai dengan SOP yang Anda lakukan, maka Anda sudah siap untuk menerima hukumannya. Kan seperti itu. Memang begitulah kehidupan jemaah. Makanya orang mukmin itu dia harus bisa menjaga dirinya. Dia menjaga supaya dia tidak melewati batasan-batasan Allah. Makanya Allah tekankan, wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsa. Kalian melanggar batasan Allah berarti kalian sedang menzalimi diri kalian. Allah sudah berikan batasan, tapi manusia masih melanggarnya. Ya. Karena ada kan sebuah ungkapan, Ustadz, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya. Kalau urusan duniawi masih enak. Tapi ini masalahnya, kalau yang antum melanggar adalah batasan Allah, tidak enak jemaah. Tidak mudah melanggar batasan Allah. Ya. Kenapa sih kok kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang terjadi di negara kita ini? Ya, sebelum adanya COVID-19, sebelum itu terjadi tsunami di Palu. Coba antum flashback sedikit. Apa sebab terjadinya tsunami di Palu itu? Karena pergeseran lempeng, gitu. Ya, terlepas dari ilmu, ya, ilmu geologi atau apa namanya, ya, ilmu apa segala macam, terlepas dari semua itu, yang memegang alam ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betapa banyak para perkiraan cuaca yang di televisi itu diperkirakan Surabaya akan hujan angin, tapi ternyata tidak untuk hari ini. Ya. Karena yang megang semua itu adalah Allah Ta'ala. Terlepas dari semua itu, ilmu itu, semua itu kembali kepada sumber yang satu, itu kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Sekarang kita flashback coba nih. Tsunami Palu, apa yang terjadi di sana itu? Sebelumnya apa yang akan dilakukan mereka? Ya. Apa yang dilakukan mereka? Gempa yang terjadi di Lombok, tsunami yang terjadi di Aceh, kemudian yang terjadi di Banten, apa yang mereka lakukan? Coba sekali-kali kita berpikir. Sebelum itu terjadi, apa sih yang mereka lakukan di Aceh? Apa yang mereka lakukan? Kemaksiatan, betul atau tidak? Allah hukum mereka. Allah hukum mereka. Ya. Di Banten, apa yang mereka lakukan? Padahal sudah dipasang alat untuk pendeteksi terjadinya tsunami atau gempa. Ternyata alat itu berfungsi setelah terjadinya kejadian itu. Apa yang lakukan sebelumnya? Ya. Apa yang mereka lakukan? Ya. Harusnya ada sebuah introspeksi diri dalam diri kita. Ya. Kenapa Allah menurunkan musibah? Kenapa Allah menurunkan cobaan seperti ini kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan. Salah satu sebabnya karena kita melakukan dosa, dan itulah yang Allah tekankan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi bima amilu." Nah, itu dia. Telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan yang disebabkan karena ulah tangan manusia. Apa sebabnya ulah tangan manusia itu? Karena mereka bermaksiat kepada Allah. Akhirnya Allah timpakan musibah. Tujuannya buat apa? Liyudhiqahum bima amilu, supaya mereka merasakan dampak buruk dari perbuatan mereka sendiri.
Yang mana dari semua itu Allah inginkan dari kita apa? La'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah. Maka kalau bisa kita mengambil sebuah pelajaran dalam diri kita, para jamaah sekalian. Setiap ada musibah yang terjadi, setiap ada hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa kehidupan kita, harusnya kita bisa mengambil pelajaran. Apa sebabnya? Bukan tidak ada sebab, bukan tidak ada hikmah dari semua itu. Makanya Allah katakan hanya orang-orang yang mau berpikir, ya, untuk mengambil pelajaran dari setiap musibah yang terjadi di atas muka bumi ini. Ya. Jadi takdir, adapun berserah diri kepada takdir, ini adalah hal yang harus. Karena semua itu merupakan takdir Allah Ta'ala. Kita berjalan di atas muka bumi ini semua takdir Allah. Ya. Namun kita diberikan kehendak, diberikan kemampuan untuk memilih. Makanya Allah katakan fahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan, jalan yang baik, jalan yang buruk. Tinggal kalian berjalan di atas jalan yang mana. Kalau kalian berjalan di atas kebaikan, itulah yang terbaik. Kalau kalian berjalan di atas keburukan, maka tatkala kalian diberikan oleh Allah Ta'ala punishment, maka jangan salahkan Allah Ta'ala. Allah Maha Adil, jemaah. Allah Maha Adil. Seperti seorang pegawai, ketika dia taat kepada peraturan yang dibuat oleh pimpinannya, dia akan mendapatkan reward dari pimpinannya. Tapi ketika dia termasuk orang-orang yang tidak taat kepada peraturan yang dibuat oleh pimpinannya, maka sudah siap-siap dia itu akan menerima surat pemecatan dari pimpinannya. Kan seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Tinggal bagaimana kita mau berpikir atau tidak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-83. Allah menyebutkan walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka atau terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Suka atau tidak suka, mau tidak mau kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada tempat kita berserah diri melainkan kepada Allah. Makanya Allah katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah tempat kita berserah diri, cukuplah Allah tempat untuk kita bergantung, karena sebaik-baik tempat berserah diri dan sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami jemaah? Itu yang dimaksud dengan berserah diri kepada Allah atau kepada Allah dengan cara bertauhid. Kemudian poin yang keempat, wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Apa maksudnya? Wadzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, yaitu dengan cara kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya. Kita menjalankan segala perintahnya dan kita menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangannya, bukan dibalik. Perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan. Ya. Jadilah engkau seorang muslim yang benar-benar proporsional. Perintah dikerjakan, ya, larangan ditinggalkan. Dan Allah memberikan kepada kita jamaah, memberikan sebuah istilahnya ya, memberikan kepada kita sebuah kaidah. Kalau ketaatan itu dikerjakan semampunya, tapi kalau namanya larangan itu tidak boleh semampunya ditinggalkan, harus secara totalitas. Ya, kadang ada yang mengatakan dan kerjakanlah ketaatan semampunya dan tinggalkanlah larangan semampunya. Meninggalkan larangan semampunya itu tidak boleh, karena hanya sekedar meninggalkan. Berbeda dengan mengerjakan ketaatan, butuh usaha. Kalau meninggalkan sesuatu tinggal ditinggalkan. Ya. Namun apa yang menyebabkan orang itu berat untuk meninggalkan satu larangan? Karena dia itu belum yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum yakin. Ya. Kita belum yakin dengan janji Allah. Kurang yakin, bukan belum yakin, kurang.
Ya, masih kurang yakin. Mungkin kalau dari sisi persentase ya antara keyakinan dengan ragu-ragu terhadap janji Allah bagi orang-orang yang meninggalkan larangan-larangannya, ya ragu-ragunya 75%, yakinnya cuma 25%. Ya. Karena kita itu sukanya yang instan. Setelah kita meninggalkan hal yang dilarang tersebut, kita ini segera berharap akan ada pengganti yang lebih baik. Hidup itu tidak seperti itu. Tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Seperti antum ingin mengejar surga. Surga itu tidak mudah. Butuh usaha. Ya. Butuh usaha. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Jadi harus ada usahanya. Menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Allah Ta'ala. Dan larangan Allah banyak. Bahkan kata para ulama, menjauhkan diri dari larangan itu juga bagian dari ibadah. Dan dia akan diberikan pahala. Seperti dalam kaidah fikih, kalau perintah itu dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Dan sebaliknya, kalau yang dilarang itu ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan mendapatkan dosa. Maka tinggalkan larangan, antum akan mendapatkan pahala. Dan banyak larangan Allah Ta'ala. La taqrabuz zina. Ya, kemudian la ta'kulur riba. Jangan makan riba. Ustadz, yang dilarang kan riba Ustadz. Tapi bunga nggak dilarang. Antum jangan cari-cari alasannya. Li'anna ta'atun fil amri bi fi'lihi wa ta'atun fin nahyi bi tarkihi. Karena yang dimaksud dengan ketaatan itu adalah kita mengerjakan perintah, ya. Kita itu taat dalam mengerjakan perintah dan taat pula dalam meninggalkan larangan. Bukan hanya sekedar taat mengerjakan perintah, tapi juga harus taat di dalam meninggalkan larangan. Ya, itu namanya al-inqiyadu lahu bit-tha'ah. Kita berpegang teguh atau patuh terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Apa maksudnya? Ay an yatabarra'a minhu, yaitu kita membebaskan diri kita berlepas diri darinya, dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Wa yatakhalla minhu, dan kita menjauhinya. Wa hadza yastaslimu bara'atu min ahlihi, dan juga konsekuensinya adalah kita menjauhkan diri kita dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi tidak hanya perbuatan syirik, tapi orang yang melakukan perbuatan itu kita harus tinggalkan. Karena ingat, ada sebuah patah dalam bahasa Arab itu, as-sahibus sahib, teman itu menarik. Dia tarik. Bisa dia yang menarik antum kepada keburukan, atau antum yang menarik dia kepada keburukan. Kalau antum memandang diri antum tidak bisa menarik dia kepada kebaikan, sudah, tinggalkan. Ya, cari teman-teman yang baik. Kata Imam Malik, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap sesama jenisnya. Antum kalau ingin jadi orang baik, kumpul sama orang baik. Antum kalau ingin meninggalkan kesyirikan, berkumpul sama orang-orang yang tidak berbuat syirik. Jangan berkumpul sama orang-orang yang melakukan syirik, karena lama-lama nanti akan katut antum nanti. Ya. Lama-lama pasti akan katut nanti. Antum ikut nanti. Tidak sadar atau tidak. Ya. Karena hati manusia itu lemah. Apalagi kalau sudah nanti diberikan kebaikan, ya. Terus diberikan kebaikan, akhirnya sungkan. Ya, jadinya sungkan. Untuk beramar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa nanti, karena sudah dicekoki dengan kebaikan. Maka berlepas diri dari segala pelaku syirik, tinggalkan. Jangan sampai masih kita melakukan sosialisasi dengan mereka. Berarti kita eksklusif, Ustaz? Tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah secara intens gitu loh. Kalau sekedar untuk mendakwakan itu masih bisa kok. Masih boleh, masih diperbolehkan. Tapi kalau antum nongkrong, ngopi bareng sama dia, ya, kemana-mana bareng dia, nanti akhirnya dia itu, ya,
nanamkan kebaikan kepada diri antum. Akhirnya setelah banyak kebaikan yang ditanamkan, tatkala dia minta tolong, antum sungkan untuk menolaknya. Padahal dia minta tolong itu dalam masalah apa? Masalah yang bersifat kesyirikan kepada Allah, dan ini tidak diperbolehkan. Ya. Maka jauhi, selamatkan akidah, selamatkan diri antum dari para pelaku syirik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim itu qudwah yang baik, suri teladan yang baik. Ingat jamaah, sudah saya sampaikan ya, qad, kalau setelah qad itu fi'il madhi, itu artinya sungguh. Antum tahu fi'il madhi enggak? Tahu kan? Pokoknya setelah qad itu fi'il madhi, itu artinya sungguh. Kalau qad setelahnya itu fi'il mudhari, itu artinya bisa jadi. Ya, kalau yang belajar bahasa Arab ngerti, kalau nggak belajar bahasa Arab ya sudah, nggak paham juga nggak apa-apa lah. Tapi harus belajar jemaah, belajar bahasa Arab, bukan belajar tarjim Quran ya. Karena kalau antum belajar bahasa Arab pasti antum bisa nerjemahkan Al-Quran. Tapi kalau hanya antum belajar terjemahan Quran, antum tidak akan bisa bahasa Arab. Ya, antum tidak akan bisa ngomong bahasa Arab. Yang antum tahu hanya terjemahan Quran. Karena terjemahan yang ditulis oleh atau yang dibuat oleh para penerbit itu tidak menjelaskan secara ilmu bahasanya. Dia hanya menerjemahkan secara katanya. Ya, sehingga untuk mengambil keindahan dari sisi bahasa atau faedah dari bahasanya itu tidak bisa dia. Kalau antum tidak belajar bahasa Arab. Ya, makanya seorang dai itu dituntut harus bisa bahasa Arab, harus bisa mengerti bahasa Arab, baik secara aktif maupun secara pasif. Ya, baik secara berbicara maupun secara tulisan, harus ngerti bahasa Arab. Ya, makanya antum yang ikut kelas terjim, saya sarankan sebaiknya ikut kelas bahasa Arab saja, buka kelas bahasa Arab sendiri. Ya, minta tolong ustadz untuk ngajar, jangan saya tapi. Ya, yang lain cari ustadz yang bisa ngajar bahasa Arab, mulai dari awal belajarnya. Ya, belajar bahasa Arab. Jangan cuma bisa bahasa Arab dadakan dari nggih menjadi na'am. Ya, dari matur suwun menjadi jazakumullah khair. Ya, dari mas menjadi akhi. Dari mbak menjadi ukhti. Dari ibu manggilnya Ya. Buka kelas, belajar, ya, duduk, luangkan waktu. Karena kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyya fa innaha juz'un min dinikum. Belajar bahasa Arab karena dia bagian dari agama. Antum tidak akan bisa paham Al-Quran kalau tidak paham bahasa Arab. Tidak bisa paham hadis kalau nggak paham bahasa Arab. Harus belajar bahasa Arab. Kalau antum sudah belajar bahasa Arab, gampang. Antum dengar Al-Quran itu sudah tahu artinya. Kecuali kalau kata-kata yang agak berat. Dengar bisa ngartikan, antum dengar hadis bisa artikan, dan bahasa Arab itu mempermudah seorang bisa ngafal Quran karena antum sudah tahu dia. Oh ya, antum baca, oh maksudnya Allah Ta'ala begini. Ya, dan itu banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya para jemaah sekalian. Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, dan sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim itu suri teladan yang baik. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia. Siapa orang-orang bersama dia? Hah? Siapa orang-orang bersama Ibrahim itu? Siapa orang-orang yang bersama Ibrahim itu? Ya, siapa? Angkat tangannya. Siapa orang-orang yang bersama Ibrahim itu? Anak dan istri beliau. Siapa anak beliau? Siapa lagi? Yang benar. Istri beliau berapa?
Siapa? Sama siapa? Istri antum berapa? Istri antum berapa? Belum. Fadl. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia. Siapa orang-orang bersama dia? Istri dan anak-anak beliau. Ya salah, istri-istri dan anak-anak beliau. Karena istri Nabi Ibrahim 2, Saro dan Hajar. Bukan Siti Saro ya. Siti tidak ada nama Siti itu. Siti itu orang Indonesia. Jadi Siti itu diambil dari kata Sayyidah. Jadi orang Indonesia karena terlalu ribet bilang Sayyidah, akhirnya ketelisut lisannya Siti jadinya. Ya. Kan harusnya Sayyidah. Ya, sama Siti Khadijah. Tidak ada nama Khadijah itu, tidak ada Sitinya. Ya, antum jangan nambah-nambah nama orang ya, nanti akikah ulang nanti. Ya. Tidak ada Sitinya, namanya Khadijah, namanya Saro, namanya Hajar, nggak ada Sitinya. Siti itu diambil dari kata Sayyidah. Tapi karena orang Indonesia itu terlalu ribet bilangnya Sayyidah, sudah yang paling gampang sudah Siti, ya Siti Saroh gitu kan ya. Sudah salah juga sih sebutnya, bukan Saroh kalau di Indonesia itu Siti Sarah katanya, ya Siti Hajar, ya Saroh, Hajar, Khadijah. Ya bukan Khadijah, tapi dalnya yang panjang, Khadijah. Ya kembali sama juga, bukan Aisyah, bukan syahnya yang panjang, tapi a-nya yang panjang, Aisyah. Makanya penting belajar bahasa Arab itu biar tahu nama orang, ya, biar tahu nama orang itu. Dan orang-orang yang bersama dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, yaitu kepada kaum Nabi Ibrahim, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Taib. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan sungguh telah ada pada diri Ibrahim suri tauladan yang baik untuk kita ikuti dan orang-orang yang bersama beliau. Tatkala mereka mengatakan kepada kaum mereka, yaitu tatkala Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun, sesungguhnya kami ini berlepas diri terhadap kalian dari apa-apa yang kalian sembah min dunillah, selain Allah. Ya. Kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. Maksudnya kami mengingkari perbuatan kalian. Kufur itu artinya mengingkari, kafir artinya yang mengingkari. Ya. Makanya orang yang tidak mau masuk Islam disebut dengan kafir karena dia mengingkari tentang agama Islam. Makanya ada istilah kufrun nikmah, kufur nikmat, yang mengingkari akan nikmat Allah. Ya. Kami mengingkari kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah tampak di antara kami dan kalian permusuhan, wal baghdha, dan juga kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian bertauhid. Jadi selama manusia itu tidak mau beriman, dia lebih condong berbuat syirik kepada Allah, selama itu pula lah kita membenci mereka. Ingat, kita membenci dan kita memusuhi mereka karena perbuatan mereka. Karena mereka tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau mentauhidkan Allah.
Kalau mereka sudah menjadi orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah mereka semata-mata kepada Allah, maka jadilah mereka itu sebagai saudara-saudara kita. Ya. Daripada kita terkena dampak yang buruk terhadap diri-diri kita, dan ini sangat berbahaya nantinya. Jadi kita berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Yang keenam, wa huwa thalathu maratib. Dia memiliki 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatannya. Ya. Baik, kata penulis di sini, bayyana al-muallif rahimahullah anna ad-din al-islamiyya thalathu maratib. Penulis menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Islam itu ada 4 tingkatan. Ada berapa tingkatan? Ada 4. Kok ada 4 sih? Ada 3. Ba'duha fawqa ba'din. Ya. Yang mana satu yang lain memiliki nilai yang lebih dari yang lainnya. Artinya lebih utama. Antara tingkatan yang satu dengan tingkatan yang satunya itu tidak sama. Memiliki keutamaan, kelebihan. Wahia al-Islam. Apa aja tingkatannya itu? Islam, iman, dan ihsan. Ada 3. Ya, ada 3. Jadi ada iman, ada Islam, dan ihsan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Taib. Kemudian wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan itu memiliki rukun-rukun. Ya, Islam, iman, ihsan itu punya rukun. Ya. Dalilu dzalik, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladzi rawahu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hina jaa Jibrilu yas'alun Nabi, tatkala Jibril datang kepada Nabi untuk bertanya, anil Islam, anil iman, anil ihsan, wa bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam dzalik. Dan kemudian Nabi menjelaskan pertanyaan tersebut satu persatu. Islam itu apa? Iman itu apa? Ihsan itu apa? Ya. Dijelaskan satu-satu. Jadi Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan para sahabat tentang tingkatan-tingkatan dalam agama. Waqala, dan di akhir-akhir ucapan atau di akhir hadis Nabi mengatakan, hadza Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama. Jadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama. Ya. Mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama. Ya, taib. Kemudian dikatakan di sini, kita tambah lagi sedikit. Ya. Fa arkanul Islami khamsah. Adapun rukun Islam itu ada 5. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar. Pada hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawi.
Ya, hadis yang keberapa? Ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawi. Siapa yang hafal? 6. Siapa yang hafal? Ya. Ashabul yamin, ashabul shimal. Penyerang sayap kanan, sayap kiri. Dan center format. Apa itu? Penyerang tengah. Ya. Siapa yang hafal? Pendek hadisnya itu. Saya kasih bocorannya dah. Matannya apa namanya? Matannya aja, enggak usah sanatnya, matannya aja. Bunyal Islam ala khamsin, itu aja. Terus seterusnya. Ayo, jamaah. Kok panitia? Yang lain. Jangan panitia. 6. Siapa yang hafal? Ayo jamaah. Ya, anak SGM pasti bisa. Antum minum SGM enggak? Ada yang bisa? Ya Allah, masa antum dah hafal hadisnya? Masa nanti kalau ditanya apa dalil rukun Islam, sebentar anak tak lihat buku dulu. Salah kayak gitu. Enam. Enggak ada. Panitia enggak boleh. Ya. Nabi bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Agama dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, insyaallah sebentar lagi. Tinggal berapa hari? Berapa? 40 ya 44 45. Tanggal berapa sih kita puasa itu? 1 Ramadan yang jelas. Antum repot-repot tanggal puasa berapa puasa 1 Ramadan, Ustaz? Loh iya, tahu benar tidak? Tanggal berapa antum Idul Fitri? 1 Syawal. Masa repot-repot gitu aja repot antum ini ya. Antum mikir tanggal berapa ya? 1 Ramadan lah. Kalau ada orang puasa tanggal 2 Ramadan laki-laki bahaya. Berarti 1 Ramadannya tidak puasa, dosa dia. Kalau perempuan, kalau wanita masih mendingan. Bisa jadi pas tanggal 1 dia itu selesai dari datang bulannya. Lantu masa datang bulan? Ya kan aneh. Ya sebentar lagi insyaallah ya. Ya. Biasanya kalau sudah dekati Ramadan itu nanti ada daurah pra Ramadan nanti. Yang jelas bukan daurah pranikah. Tapi harusnya antum sebelum masuk Ramadan tuh nikah dulu. Biar sahur ada yang bangunin. Masa bangunin, bangun le. Masa ibu terus yang bangunin antum nih? Ya malulah. Ya. Masa antum alarm yang bangunin antum sahur atau anak-anak kecil keliling itu. Sahur gitu kan. Ya, carilah segera. Bila perlu nikah itu yang paling afdol, bukan afdol, yang paling bagus itu ya tanggal 30 Sya'ban. Nah, itu bagus tuh. Karena nanti malam antum sudah tarawih. Jadi paginya tanggal 30 Sya'ban antum akad, malamnya tarawih bareng-bareng, ya toh? Mantap itu. Jadi berpuasa di bulan Ramadan, kemudian wahajjil baitil haram dan pergi berhaji ke Baitullah. Haji itu ke Mekah, bukan haji itu ke IPB. Tahu IPB itu? Institut Pertanian Bogor. Haji kok ke IPB? Haji itu ke Mekah. Tawaf itu di Ka'bah, bukan tawaf di selain Ka'bah enggak boleh. Tawaf itu hanya di Ka'bah. Ya. Tapi ana yakin antum sering tawaf dulu itu. Tawafnya di mana? Mengelilingi rumah rumah wanita yang antum ingin nikah, yang antum kelilingi, lihat. Wis arek suki ki, Bos. Yang mobilnya 2. Ada yang nanya sama saya, Ustaz,
Di mana kita temukan seorang wanita, anak satu-satunya, orang tuanya sudah tua Ustaz, dan dia punya harta banyak. Ini orang aneh. Berat orang seperti ini. Jadi pergi haji. Dan bulan-bulan haji itu ada 3. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tapi puncak haji itu tetap tanggal 9 bukan Arafah, Dzulhijjah. Kok Arafah sih? Tetap puncaknya itu Arafah. Tapi seorang itu sudah boleh melakukan perjalanan haji itu dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, itu sudah mulai boleh. Makanya kalau orang yang berangkat dari bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, dia biasanya itu nanti akan melakukan umroh terlebih dahulu. Dan secara pendapat para ulama, yang paling afdol itu kita hajinya itu haji tamattu. Ya, haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Menggandengkan antara haji dengan umroh. Itu afdolnya. Jangan haji ifrad. Susah haji ifrad itu. Ya, apalagi haji qiron. Paling gampang itu haji tamattu. Antum umroh dulu, setelah itu baru antum haji. Kalau antum ikut haji ifrad, lihat ya, antum ikut haji ifrad, maka ketika antum berangkat dari bulan Dzulqa'dah tanggal 1, antum tidak boleh ngapa-ngapain sampai tanggal 9. Sampai antum tahallul. Lu antum soro jamaah. Sakit antum itu, apalagi kalau antum bawa istri. Ya, 1 bulan antum tidak dekati istri antum, 3 hari aja sudah keringat dingin antum. Apalagi ini 1 bulan lebih jamaah. Makanya paling afdol itu haji tamattu. Antum niat berangkat untuk umroh dulu. Sampai di Mekah, antum tahallul, antum mukim di Mekah. Nanti ketika sudah mulai proses haji, baru antum mulai mengambil mikot untuk pelaksanaan haji. Itu lebih nyaman, lebih ringan buat antum. Ya. Dan ini lebih afdol. Ya, Nabi itu haji tamattu. Lebih nyaman. Ya. Jangan haji qiron, jangan haji ifrad, berat. Ya, apalagi kalau antum ikut pemerintah, reguler pemerintah itu cepat, ya cepat berangkatnya. Beda kalau antum ikut kelas ya haji khusus. Ya. Haji khusus beda, waktunya agak singkat. Karena dia berangkatnya agak lambat. Tapi kalau pemerintah biasanya kan berangkatnya 40 hari toh. 40 hari. Lu antum niatnya haji ifrad, wah berat itu jamaah. Berat. Ya, makanya ada pernah diceritakan sama teman di Madinah itu. Ada orang Afrika cerita. Bukan orang Afrika sih. Oh iya salah. Orang Indonesia cerita. Dia cerita ke teman itu. Dia jadi pembimbing haji dulu. Pembantu kan mahasiswa Madinah itu diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan di Tanah Haram. Cerita dia. Ketika kita menjadi pelayan tamu Allah, seminggu 2 minggu bisa bedakan mana Afrika, mana Indonesia, mana Malaysia. Artinya bisa bedakan mana yang cantik, mana yang tidak. Masuk sebulan 2 bulan semuanya cantik katanya. Afrikanya cantik katanya. Berat memang. Makanya tidak disarankan haji ifrad. Yang disarankan tuh haji tamattu. Ya, jadi kalau antum berangkat haji, ya niatkan dari Indonesia itu untuk haji tamattu. Itu lebih selamat. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Sini ada pertanyaan. Apakah musibah yang disebabkan oleh maksiat yang dilakukan manusia juga berdampak kepada manusia yang taat kepada Allah? Iya, berdampak. Mana dalilnya Ustaz? Antum baca, antum lihat dalam Al-Quran surat Al-Anfal kalau nggak salah. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25 Allah Ta'ala berfirman,
Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Dan takutlah kalian terhadap satu fitnah, satu musibah yang mana itu tidak akan hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian secara khusus, tapi akan menimpa kepada orang-orang yang taat. Dampaknya akan dirasakan juga sama orang taat. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat berat siksaannya. Jadi pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam kalau ada orang yang melakukan maksiat. Nasihati, karena kalau orang sudah tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti mereka sedang siap menghalalkan dirinya untuk diadab oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang bilang, ada dosen anak mengatakan, ada orang bilang bahwasanya manusia diturunkan di bumi bukan karena bentuk dari hukuman Nabi Adam, tetapi manusia diturunkan di bumi untuk belajar, karena dalam surat Al-Alaq ada Iqra. Apakah benar pernyataan seperti itu Ustadz? Dosennya nukil dari orang, berarti dosennya tidak ilmiah. Kok nukilnya dari orang? Allah menurunkan Nabi Adam karena dosa. Dan semua itu sudah Allah tuliskan karena dosa. Sebabnya Adam dikeluarkan dari surga itu karena dosa, bukan karena untuk belajar, karena dosa. Sehingga dari dosa itulah disuruh untuk menjadi pribadi yang lebih baik, disuruh untuk belajar lagi. Karena dosa, bukan karena apa. Ya. Apakah ada hubungannya antara tasfiyah dan tarbiyah terhadap satu bencana? Dan bagaimana melakukan kedua hal tersebut dengan benar? Tasfiyah artinya membersihkan, tarbiyah artinya mendidik. Ya, jadi kedua hal ini sangat terikat dalam musibah. Ketika Allah menurunkan musibah, berarti Allah sedang mentasfiyah diri kita dari dosa yang kita lakukan. Setelah itu kita disuruh untuk belajar. Allah mentarbiyah kita. Apa yang kita disuruh untuk pelajari di situ? Kita ambil hikmah dari musibah yang Allah turunkan. Makanya musibah itu tidak bisa lepas dari kedua hal ini, tasfiyah dan tarbiyah. Kita mentasfiyah diri kita. Sebab musibah itu turun apa? Syirik misalkan. Ya, setelah itu kita mentarbiyah diri kita. Kita meninggalkan hal-hal tersebut dan kita belajar tentang agama Allah yang lurus. Jadi musibah yang Allah turunkan itu mengandung hikmah dua ini, mentasfiyah dan mentarbiyah. Ustadz, apakah benar bahwa ahli bid'ah itu halal darahnya jika diizinkan oleh ulil amri? Perkataan tersebut termasuk syubhat atau gimana? Ahlul bid'ah tergantung. Kalau bid'ahnya tidak sampai ke kufuran dan para ulama tidak mengatakan dia telah kafir, maka dia tidak halal darahnya. Karena ada bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah yang menjadikan seorang bisa kufur, ada bid'ah yang sebatas bid'ah amaliyah. Mana contoh bid'ah yang bisa kufur? Seperti bid'ah pemikiran. Seperti seorang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu bid'ah pemikiran dan ini bisa menjadikan orang keluar dari Islam, kufur. Tapi ada bid'ah amali. Mana contoh bid'ah amali? Seorang menambah-nambah bentuk sholawat. Itu namanya bid'ah secara amali namanya. Ya. Nah, bid'ah amali umumnya tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi yang mengeluarkan orang dari Islam itu umumnya bid'ah i'tiqadi, bid'ah secara keyakinan. Seperti meyakini bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir. Ini bid'ah, pemikiran bid'ah. Maka kalau dia tidak bertobat dari pemikiran tersebut, maka ulil amri berhak untuk memerangi orang tersebut. Bisa dipahami ya? Bid'ah itu ada dua, i'tiqad dan amali.
Ada ucapan ada tiga disebutkan oleh para ulama. I'tiqad itu i'tiqad qauli wa amali. Dua itu umumnya tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi yang satu ini yang berbahaya secara keyakinan. Seperti seorang memiliki keyakinan bahwasanya Allah tidak memiliki tangan. Yang dimaksud dengan tangan Allah itu kekuasaan. Itu namanya i'tiqad namanya. Bid'ah secara i'tiqadiyah. Dan ini bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Bisa dipahami ya? Makanya bahaya. Tergantung bid'ahnya, kelas bid'ahnya dulu. Ada kelas bulu, ada kelas berat, ada kelas bantam ya. Ustadz, ana menyukai akhwat. Ya iyalah, masa antum menyukai ikhwan? Bahaya antum. Lalu ana berjanji demi Allah sumpah bahwasanya saya tidak akan mencari akhwat lain selain dia. Salah antum itu di sini. Ya. Akhirnya antum kalau ketemu yang lebih, tetapi saya melanggar sumpah ana karena hawa nafsu ana. Ini bahaya. Apakah saya harus membayar sumpah itu 3 hari puasa atau memberi makan 10 orang miskin, atau sumpah ana batil dan tidak sah sumpah ana lantas tidak wajib membayar kafarat? Ana mau bertobat, tolong beri solusi. Antum berjanji sama orang, antum akan melamar dia, antum akan setia sama dia. Ya. Hukum asalnya kalau dilihat tidak ada kemungkaran di dalamnya, antum memang berjanji nanti kalau sudah kuliah anak akan ya melamar, pergi, dan dia memegang sumpah antum. Ya, maka kondisi seperti ini antum tobatlah sama Allah Ta'ala. Maka jangan jamaah sumpah-sumpah itu, tidak usah. Apalagi antum tahu kondisi zaman sekarang itu ya, akhwatnya luar biasa, fitnahnya luar biasa. Makanya kalau antum tahu pasti akan ada yang lebih daripada itu, sebaiknya antum tidak bisa berjanji. Tidak usah. Yang rugi antum sendiri. Ya. Mungkin dia mawar kembang desa. Karena di desa antum gak ada yang lebih daripada itu. Ketika antum hijrah ke Surabaya, ternyata dia adalah mawar yang sudah layu. Banyak mawar-mawar yang sedang mekar. Yang rugi siapa jadinya? Ini tidak usah janji itu. Apalagi antum masuk dunia kampus, oh masya Allah, ya. Jangan, ya jangan. Ini kertasnya gede, pertanyaannya sedikit. Ya, jangan. Tobatlah sama Allah Ta'ala. Ya, bertobat. Perbaiki diri antum. Apakah dosa yang kita lakukan termasuk takdir? Semua takdir Allah. Tetapi Allah memberikan kita kehendak untuk melakukan dosa atau tidak. Maka kalau kita melakukannya jangan salahkan Allah, karena Allah berikan kita kehendak. Kayak contoh ya, anak mau traktir antum. Anak ngajak antum makan. Antum mau makan apa? Ya, anak kasih antum pilihan kan. Oh ya, makan padang Ustaz. Padahal dalam hati antum ingin makan ikan bakar. Ketika antum sudah makan, loh nyesal saya, kenapa saya tidak pilih ikan bakar? Yang salah siapa? Antum, karena sudah berikan antum pilihan. Sama kayak Allah Ta'ala. Allah sudah memberikan antum pilihan. Ada jalan baik, ada jalan buruk. Kalau antum pilih jalan baik, yang berarti yang untung siapa? Antum sendiri. Kalau antum pilih jalan buruk, yang salah siapa? Diri antum sendiri. Ya, Allah berikan kita kehendak. Namun semua itu tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Karena antum tidak tahu. Makanya semua itu berjalan di atas takdir Allah. Makanya dalam masalah takdir itu ada 4 hal yang perlu dipahami. Salah satunya adalah al-iradah. Allah memberikan kita kehendak untuk memilih. Ya, ada kemampuan kita untuk memilih. Ya, ada kemampuan kita untuk kita memilih. Ya, maka di sini antum harus perhatikan. Ya, ketika antum ingin melakukan dosa, ingat ya apa dampaknya.
supaya kita ini tidak terjatuh ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah sekalian, mungkin ini bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian antum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.